Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa marilah kita memperbanyak salawat serta salam pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun kita berada. Hadirin rahimakumullah, dengan izin Allah, 5 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Namun, izinkan saya bertanya dalam hati kita masing-masing, apakah Ramadan itu sekedar tamu yang datang setiap tahunnya, atau panggilan khusus dari Allah kepada orang-orang pilihan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Maka kita perhatikan, Allah tidak memanggil manusia, Allah tidak memanggil seluruh penduduk bumi, Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman. Ramadan bukan untuk semua orang, Ramadan hanya untuk yang merasa dipanggil dengan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan penuh pengharapan pahala, diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Bukan sekedar menahan lapar, bukan sekedar sahur dan berbuka, tapi imanan wa ihtisaban, iman yang hidup dan hati yang berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ada satu hadis yang sering kita dengar tapi jarang kita renungkan maknanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Kalau syaitan dibelenggu, lalu mengapa masih ada maksiat? Ini yang di luar nalar kita. Para ulama seperti Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menjelaskan, dibelenggunya syaitan bukan berarti hawa nafsu ikut mati. Ada musuh yang lebih dekat dari syaitan, yaitu diri kita sendiri. Ramadan bukan sekadar perang melawan syaitan. Ramadan adalah perang melawan diri sendiri. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menulis, puasa itu melemahkan jalan syahwat, dan syahwat adalah pintu masuk syaitan. Maka ketika lapar, sebenarnya Allah sedang memotong jalur musuh kita. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah kisah yang diriwayatkan dalam kitab-kitab sejarah seperti Siyar A'lam An-Nubala karya Imam Az-Zahabi.
Disebutkan bahwa sebagian salaf menangis ketika Ramadan berakhir, bukan karena lelah puasa, tapi karena takut amalnya tidak diterima. Mereka lebih takut amal ditolak daripada takut kehilangan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Maidah ayat 27. 5 hari lagi Ramadan datang. Pertanyaannya bukan apa menu sahur kita, tapi apakah kita termasuk yang diterima atau hanya sekedar menjalani. Ada hadis yang mengguncang hati kita. Rasulullah SAW pernah naik mimbar dan berkata amin 3 kali. Para sahabat bertanya, beliau menjawab bahwa Jibril datang dan berdoa, rahima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar lah. Celakalah seorang yang mendapati Ramadan namun tidak diampuni dosanya. Hadis riwayat Tirmizi. Bayangkan, Ramadan datang, surga itu dibuka, syaitan dibelenggu, ampunan ditebar oleh Allah, tapi masih ada yang celaka. Berarti Ramadan itu bukan otomatis ampunan. Ia adalah kesempatan, dan kesempatan hanya bermakna bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh menjalaninya. Allah berfirman tentang Al-Quran di bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas antara yang benar dan yang batil. Ramadan tanpa Quran hanya jadi ritual. Ramadan dengan Quran menjadi revolusi hati. Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika Ramadan datang, beliau meninggalkan majelis hadis dan fokus membaca Al-Quran. Ulama sebesar beliau pun merasa Ramadan terlalu mulia untuk dibagi dengan kesibukan lain, bahkan dengan hadis sekalipun. Maka apa yang harus kita persiapkan? Bukanlah baju koko yang baru, bukan daftar takjilnya, tapi hati yang siap berubah. Karena tujuan akhir Ramadan bukanlah lapar dahaganya, bukan tarawihnya, tapi takwa yang muncul dalam hati-hati kita. Takwa itu bukan hanya takut dosa, tapi merasa diawasi meski tidak ada yang melihat. Ramadan melatih kita makan halal saja pada waktu yang halal, tapi kita tetap menahan diri karena Allah melarang di siang hari, padahal tidak ada yang melihatnya. Itulah kejujuran yang tingkat tinggi, itulah sekolah keikhlasan. Maka sungguh di luar nalar, Ramadan itu sebenarnya bukan tentang menahan lapar. Ramadan adalah latihan hidup seakan-akan kita sedang diawasi kamera dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 hari lagi bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Tahun lalu ada yang bersama kita, kini sudah tiada. Jangan sampai Ramadan hanya lewat di kalender, tapi tidak lewat dalam hati-hati kita. Mudah-mudahan 5 hari ke depan ini bukan sekedar hitungan menuju Ramadan, tapi menjadi 5 hari terakhir kita sebelum benar-benar berubah. Dan mudah-mudahan ketika malaikat mencatat amal kita di akhir Ramadan nanti, mereka kebingungan karena dosa yang biasa mereka tulis tidak lagi mereka temukan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم.
نشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين ومبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة فيا قاضي الحاجة ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب السلامة في الدين والدنيا والآخرة وأبواب الرزق حلالا طيبا مباركا كثيرا وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا الله وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين اللهم اجعل آخر كلامنا بتوحيد الكلام لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر أقيم الصلاة